Halo, perkenalkan saya Ambar Suci Aryani, mahasiswa PPG Prajabatan UAD 2022, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai profiling peserta didik. Nah, kenapa sih profiling peserta didik itu penting? Nah, karena di situ memuat suatu proses pembelajaran itu akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak yang ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik atau guru tentang karakteristik peserta didiknya. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik ini sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat juga bagi peserta didik nantinya. Profiling peserta didik ini perlu atau penting dipahami oleh pendidik. Adapun karakteristik peserta didik dapat dilihat dari beberapa aspek. Ada etnik, kemudian kultural, status sosial, minat belajar, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah etnik. Jadi, pada sekolah dan kelas yang guru ampuh, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa yang berbeda-beda, seperti ada peserta didik yang sukunya Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Nah, implikasi dari etnik ini bahwa pendidik dalam melakukan proses pembelajaran itu perlu memperhatikan jenis etnik apa yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, adapun hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Yogyakarta menunjukkan bahwa khususnya kelas 11 MIPA 5 dan MIPA 4 itu menunjukkan bahwa peserta didik termasuk ke dalam etnik suku Jawa. Artinya, dalam satu kelas itu tidak ditemukan adanya multi etnik. Nah, aspek yang kedua yaitu adalah kultural. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Nah, implikasi dari aspek kultural ini dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Nah, adapun dari hasil observasi ditemukan bahwa peserta didik kelas 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 5 menunjukkan kultur yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau kebiasaan dalam budayanya. Peserta didik kelas MIPA 4 dan MIPA 5 masih melakukan tindakan seperti adanya ruahan atau nyekar, kemudian tahlilan, takziah, dan lain sebagainya berkaitan dengan budaya, khususnya budaya Jawa yang mereka junjung. Aspek yang ketiga ini berkaitan dengan status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Nah, perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Nah, guru itu perlu memahami adanya variasi status sosial peserta didik agar nantinya guru dapat bertindak adil dan tidak adanya diskriminatif. Adapun dari hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik itu ada dengan berbagai jenis status sosial. Dari 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 5 itu sangat bervariasi sekali. Data itu ditunjukkan dari kuesioner berupa pekerjaan orang tua peserta didik, yang mana ada yang PNS, kemudian guru, wira swasta, guru, dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa peserta didik itu mempunyai status sosial yang berbeda-beda yang dapat dilihat dari pekerjaan orang tua dan juga uang saku per minggunya. Keempat adalah minat. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang rendah. Nah, untuk itu perlu atau penting bagi pendidik untuk memahami minat belajar peserta didik. Hasil observasi kelas 11 MIPA 4 dan MIPA 5 menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik cukuplah tinggi atau tergolong dalam kategori yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung, bahwa peserta didik memperhatikan guru ketika mengajar, kemudian mencatat pelajaran, aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Jadi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran itu sangatlah aktif. Aspek yang kelima adalah perkembangan kognitif.
Perkembangan kognitif itu ada beberapa tahapan. Ada tahap kognitif di mana usia TK yang berada pada tahap praoperasional konkret. Kemudian masa SD berada pada tahap operasional konkret dan masa SMP dan juga SMA berada pada tahap operasional formal. Nah, berdasarkan hasil observasi ditunjukkan bahwa perkembangan kognitif peserta didik 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 5 itu menunjukkan perkembangan kognitif yang sangat baik. Sebagian besar peserta didik berani tampil berpendapat, kemudian bertanya, menjawab pertanyaan, dan juga presentasi di depan kelas. Kemudian juga peserta didik sudah mampu memahami perkembangan kognitif belajar pada dirinya sendiri. Aspek yang keenam adalah kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Nah, dari hasil observasi menunjukkan bahwa pengetahuan atau kemampuan awal peserta didik menunjukkan dalam proses pembelajaran itu khususnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia memberikan tes awal untuk mengukur pengetahuan atau kemampuan awal peserta didik. Dari wawancara terhadap guru yang bersangkutan menunjukkan bahwa hasil tes awal peserta didik itu cenderung tinggi. Selanjutnya ada gaya belajar. Umumnya gaya belajar peserta didik itu ada 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik itu gaya belajarnya adalah visual. Artinya peserta didik yang gaya belajarnya ini akan mudah jika melalui penglihatan atau visual yang mana dapat dilakukan pembelajaran yang berbasis dengan verbal dan juga disertai dengan gambar atau simbol-simbol. 8 adalah motivasi. Motivasi ini merupakan hal yang timbul dari dua sisi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik menunjukkan keingintahuan yang tinggi, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan tidak mudah putus asa. Dapat dikatakan bahwa motivasi peserta didik dalam belajar itu sangatlah tinggi. 9 adalah perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa peserta didik menunjukkan perkembangan emosi yang baik, di mana peserta didik tidak segan untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf jika membuat kesalahan. Kemudian juga menunjukkan wajah yang ramah, bersahabat, tidak cemberut, dan juga dapat mengendalikan emosi ketika pembelajaran berlangsung dengan baik. Aspek yang ke-10 adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Hasil observasi menunjukkan bahwa hampir keseluruhan peserta didik itu dapat atau saling melakukan interaksi sosial dengan positif, yang mana dari teman sebaya ataupun dengan guru dan oleh siapa saja dalam pembelajaran itu menunjukkan interaksi sosial yang positif dan juga dapat saling mempengaruhi. 11. Perkembangan moral. Moralitas dijadikan sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa di kelas, khususnya 11 MIPA 4 dan MIPA 5, perkembangan moral peserta didik sangat baik dilihat dari indikator bahwa peserta didik mampu mengucapkan atau berperilaku dengan baik dengan mengucapkan maaf atau meminta tolong, mengucapkan terima kasih kepada sesama atau dalam interaksi sosial di sekolah. Kemudian juga peserta didik mematuhi aturan yang diberlakukan oleh sekolah. Aspek yang terakhir adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana. Kemudian hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik menunjukkan perkembangan motorik yang baik, di mana dapat menggerakkan kaki dan tangannya dengan baik, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan fisik, seperti melakukan olahraga. Nah, itu tadi adalah hasil profiling peserta didik kelas 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Yogyakarta. Terima kasih dan sampai